Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah, ma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Imam Syafi'i rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Pada kesempatan yang baik ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan Kitabul Maram yang sekarang masuk pada bahasan sujud tilawah. Sujud tilawah dari mulai hadis yang ke-270 dan seterusnya. Hadis nomor 270 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sajadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi idza as-samaa'u syaqqat wa iqra' bismi rabbik." Kami sujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada idza as-samaa'u syaqqat surat Al-Insyiqaq dan Iqra' bismi rabbika surat Al-Alaq, diriwayatkan oleh Muslim. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau bercerita, kami sujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca surat Al-Insyiqaq, yang namanya ini sujud tilawah nanti. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Terus sujud, ya. Kemudian juga wa iqra' bismi rabbikal ladzi, ya, wa iqra' bismi rabbik, ya. Dan baca iqra' wasjud waqtarib. Itu kan ada surat yang atau ayat sajadah. Biasanya kalau di Al-Qur'an yang ada gambarnya apa? Masjid. Ada gambar masjid. Itu menunjukkan bahwasanya ada sujud tilawah yang dibaca seperti sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa samahu wa basarahu bihadi wa quwwatihi. Nah, ini tadi yang Rasulullah SAW sujud, ya, Abu Hurairah sujud bersama Rasulullah SAW ketika Al-Insyiqaq dan Iqra', ini dalam riwayat Muslim. Kemudian hadis yang ke-271 masih kaitannya dengan sujud tilawah ini. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, itu Sod, surat Sod, laisat min azaimis sujudi wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu biha. Jadi surat Sod bukanlah termasuk dari yang harus sujud padanya, namun sungguh saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud padanya. Ini surat Sod. Nah, ini riwayat Bukhari, hadis yang sahih. Juga dalam hadis berikutnya 272, beliau berkata, ya, dari beliau, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sajada bin najmi. Sujud, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud pada surat An-Najm. Ini juga surat apa? Riwayat Bukhari. Kemudian dari Zaid bin Sabit, beliau berkata, qara'tu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-najma falam yasjud biha. Saya membacakan surat An-Najm pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak sujud padanya. Ini hadis muttafaqun alaihi. Hadis muttafaqun alaihi. Artinya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi pernah, ya, saya membacakan surat An-Najm kepada Nabi dan beliau tidak sujud. Jadi tadi pernah sujud dan di riwayat lain tidak sujud. Kemudian juga dari Khalil bin Ma'dan, beliau berkata, fuddilat suratul haji bisajdataini. Fuddilat suratul haji bisajdataini. Surat Al-Hajj diberikan keutamaan dengan 2 sujud. Ya, dia 2 sujud. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, kemudian kitab Masail, dan diriwayatkan juga oleh Ahmad serta At-Tirmidzi dengan sanad yang bersambung dari Uqbah bin Amir.
Dan beliau menambahkan faman lam yasjud huma fala yaqra'huma. Ini tambahan ini, barang siapa yang tidak sujud pada keduanya, maka janganlah membaca kedua ayat tersebut. Syaratnya dhaif. Ya, syaratnya dhaif. Coba dibaca catatannya. Sanadnya dhaif, hadisnya hasan, diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi saya katakan, dan diriwayatkan oleh Abu Dawud. Syekh kami berkata dalam komentar beliau terhadap Al-Mishkah, seraya mengomentari berkata At-Tirmidzi, hadis yang sanadnya tidaklah kuat. Syekh kami berkata, demikianlah beliau. At-Tirmidzi berkata, dan beliau tidak menjelaskan sebabnya. Namun yang zahir bahwa itu karena pada sanadnya terdapat Ibnu Lahiyah, dan dia seorang yang dhaif atau lemah dari sisi hafalannya. Akan tetapi perawi darinya dalam riwayat Abu Dawud adalah Abdullah bin Wahab, dan hadisnya Abdullah bin Wahab darinya adalah sahih sebagaimana dinyatakan oleh sebagian imam. Sehingga hadis ini adalah sahih. Kemudian selanjutnya Syekh kami mencantumkan dalam dhaif Sunan Abi Dawud, dan demikian juga dalam At-Tirmidzi. Dan saya menanyakan hal itu kepada Syekh kami, maka beliau berkata kepada saya, pindahkanlah hadis tersebut ke dalam Sahih As-Sunan. Jadi intinya tadi, yang barang siapa yang tidak sujud pada keduanya, maka jangan membacanya. Ya, tetap seseorang ketika membaca Al-Quran kemudian tidak sujud, itu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan ini hukumnya sunnah ketika seorang mendapati ayat-ayat sajadah untuk sujud. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.